Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Selamat jumpa lagi dengan saya, Suyitno Irmin. Video kali ini saya mengambil topik balada karyawan bermasalah. Eh, di tempat kerja manapun, apakah itu di kantor pemerintah, di perusahaan besar maupun kecil, di bank, di lembaga pendidikan atau di industri rumah tangga, hampir dipastikan pasti terdapat karyawan atau pegawai yang bermasalah. Keberadaan mereka memang memenuhi hukum alam bahwa di dunia ini ada dua kutub yang ekstrim, yaitu ada yang baik dan ada yang jelek. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang terang dan ada yang gelap. Karyawan bermasalah juga merupakan kelengkapan isi dunia, yaitu kalau ada karyawan yang berprestasi, maka pasti ada juga karyawan yang bermasalah. Sebagai bos atau pimpinan, jangan bermimpi hanya mempunyai bawahan yang berprestasi saja. Ini namanya tidak realistis dan melanggar hukum alam. Karyawan bermasalah itu ada di mana-mana. Tanpa adanya karyawan bermasalah, berarti isi dunia ini tidak lengkap. Kalau tidak ada karyawan yang bermasalah, kita tidak akan tahu mana karyawan yang tidak bermasalah. Kita bisa menilai seorang karyawan itu berprestasi karena ada bandingannya, yaitu karyawan yang tidak berprestasi. Cuma seharusnya jumlah karyawan yang bermasalah ini sedikit saja, sekedar untuk pelengkap begitu. Ya. Yang menjadi persoalan atau jadi masalah di tempat kerja jika jumlah karyawan yang bermasalah itu banyak. Bisa kita bayangkan kalau satu instansi atau perusahaan karyawannya banyak yang bermasalah, maka kinerja instansi atau perusahaan tersebut hampir dipastikan tidak baik. Para pemimpinnya pasti mumet, pusing, ya, dan nggak bisa tidur. Kita semua memaklumi bahwa karyawan atau sumber daya manusia atau SDM adalah merupakan kunci keberhasilan dalam satu organisasi. Karyawan merupakan aset yang nilainya semakin lama semakin tinggi. Tetapi kalau karyawan bermasalah, bukan nilainya tinggi dan memberi kontribusi, tetapi malah sebaliknya nilainya menjadi turun, minus, dan merepotkan orang banyak, terutama atasannya. Karyawan bermasalah adalah karyawan yang selalu membuat masalah di tempat kerja. Apakah karena sifatnya dan perilakunya, kebiasaannya, tindakan-tindakannya, atau omongannya. Semua berpotensi menimbulkan masalah. Tidak manut aturan, berpolah sakarepnya sendiri, sulit diatur. Orang Madura bilang kardiman, ya, carpe diem, sing penting nyaman begitu. Ya, sebagai pimpinan dan atasan, jika mempunyai bawahan yang dablek, yang bermasalah, yang nakal, yang selalu menimbulkan masalah, harus ekstra sabar. Nggak boleh gerusa-gerusu dalam menanganinya. Ujian seorang pimpinan adalah
sejauh mana mampu menangani bawahan yang bermasalah. Belum dikatakan seorang pemimpin yang handal kalau belum pernah mengelola bawahan yang bermasalah. Sering kali terjadi, sebetulnya karyawan bermasalah tersebut adalah karyawan yang memiliki potensi yang besar. Hanya karena salah kelola, dia jadi bermasalah. Karyawan bermasalah model seperti ini, jika pimpinannya bisa mengelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan justru akan menjadi karyawan yang baik dengan potensi tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap organisasi. Ada ungkapan, kusir yang baik adalah kusir yang bisa mengendalikan kuda binal. Kita tahu bahwa kuda binal ini memiliki atau mempunyai tenaga yang besar. Begitu bisa kita kendalikan, maka tenaganya yang besar itu bisa kita manfaatkan. Demikian juga karyawan, jika karyawan yang bermasalah bisa kita atasi dan dikelola dengan baik, maka kemampuan mereka bisa kita arahkan pada hal-hal yang positif gitu. Salah satu tugas seorang pemimpin adalah mengelola karyawan yang bermasalah. Sesuai ungkapan di atas bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengendalikan anak buahnya yang binal dan bermasalah. Agar mampu mengelola karyawan bermasalah, seorang pemimpin harus tahu karakternya, kebiasaannya, kelebihannya, dan kelemahannya, sehingga terapi yang digunakan akan bisa cocok. Gitu. Berikut ini kita coba inventarisir siapa-siapa sih dan model karyawan seperti apa sih yang dikategorikan sebagai karyawan bermasalah. Yang pertama adalah karyawan yang malas bekerja. Ya, karyawan malas adalah karyawan yang kerjanya cuma duduk-duduk saja dan tidak melakukan kegiatan. Karyawan seperti ini termasuk karyawan bermasalah yang paling banyak dan paling sering dijumpai di setiap instansi atau perusahaan. Kata orang Jawa, karyawan seperti ini bisa disebut karyawan yang meler. Gitu. Kemudian berikutnya adalah karyawan yang suka protes. Ya. Karyawan model ini isinya cuma tidak puas dan selalu memprotes aturan atau kebijakan yang ada. Apalagi kalau ada perubahan dan kebijakan baru, pasti karyawan model seperti ini yang menolak pertama kali. Dan biasanya protes ini dengan cara-cara yang tidak santun gitu, dengan cara yang kasar ya, mungkin bisa sampai ke demo dan lain sebagainya. Kemudian karyawan yang suka konflik, ya. Tiada hari tanpa gegeran, tiada hari tanpa konflik. Karyawan seperti ini sukanya membuat onar, cari gara-gara untuk bisa gegeran. Tidak peduli dengan teman atau atasan, asal bisa konflik, dia mendapatkan kepuasan. Memang aneh cara berpikirnya karyawan yang suka konflik ini. Kemudian berikutnya adalah karyawan yang hobinya memfitnah. Karyawan model ini kerjanya ya ngalor ngidul, cari berita dan menyebar isu yang tidak pandang bulu siapapun kalau bisa difitnah termasuk atasannya sendiri. Karyawan seperti ini kalau satu hari saja nggak dapat sumber fitnah yang bisa disebarkan, ya badannya sakit semua, katanya begitu. Ya mengherankan memang. Kemudian berikutnya yang termasuk karyawan bermasalah adalah karyawan yang mata duitan. Kalau karyawan yang ini matanya selalu berwarna hijau, apalagi kalau tahu uang.
sedikit-sedikit uang, kegiatan apapun selalu dikaitkan dengan upaya mendapatkan ceperan. Kerja sedikit sudah minta seger-seger, padahal tiap bulan juga sudah bayaran menerima gaji. Katanya kalau nggak ada ceperan kurang afdol. Dasar karyawan bermasalah. Kemudian berikutnya adalah karyawan yang tidak loyal, tidak setia. Karyawan yang tidak loyal cenderung mementingkan diri sendiri. Ya, kalau enak dia mau, tetapi kalau tidak enak dia menjauh. Karyawan model-model seperti ini sukanya berkhianat dan suka bikin masalah. Kalau atasannya dalam kesulitan, dia malah tertawa. Perusahaannya mau bangkrut, dia tenang-tenang saja. Kata orang, nggak punya rasa handar beni. Jadi karyawan model seperti ini ya dikatakan bahwa karyawan yang tidak melu handar beni. Kemudian karyawan yang suka ngatok, ini juga termasuk karyawan bermasalah. Ngatok itu berbeda dengan loyal ya. Jadi kalau karyawan yang satu ini suka-sukanya berbaik hati dengan atasannya, pandai mencari perhatian atasan dengan melakukan apa saja yang disenangi oleh atasan. Tetapi sebetulnya dia hanya mencari keuntungan di balik sikap baik-baiknya itu. Karyawan model seperti ini, siapapun atasannya, ya pinter cari cara untuk bisa ngatok, cari cara untuk melakukan pendekatan, ya, supaya mendapatkan keuntungan dari cara-cara yang dia lakukan. Kemudian karyawan yang suka bohong ini termasuk juga yang bermasalah. Ya, kalau kena karyawan yang suka bohong memang sak repotan ya. Bagaimana tidak repot, wong yang dibilang A tapi nyatanya B, ya. Karyawan model seperti ini sering gatel mati kalau orang Jawa bilang. Kalau ngomong nggak ada benernya, apalagi kalau janji banyak melesetnya daripada tepatnya. Pusing, ya pusing sekali musuh karyawan yang model suka bohong ini. Kemudian berikutnya adalah karyawan yang hobi ngutang. Karyawan yang kesenangannya ngutang juga termasuk karyawan bermasalah. Ya, nggak bermasalah gimana? Wong temannya semua satu kantor sudah kena semua, tak terkecuali atasannya. Kalau pas ngutang kayaknya ya oh ya baik gitu. Tetapi kalau sudah waktunya mengembalikan bulet ya seperti bola ruwet gitu. Ya, kalau bayaran gajinya malah sudah minus ya akhirnya kerjanya cuma bengong saja gitu. Ya, kemudian perlu perhatian model-model karyawan seperti tersebut di atas memang sering membuat masalah dan ironisnya di mana-mana tempat, di tempat kerja, ya itu pasti ada karyawan seperti itu. Yang lebih parah lagi kalau ada seorang karyawan mempunyai lebih dari satu ciri-ciri bermasalah, gitu. Ya contohnya karyawannya malas, suka protes, juga senang hutang uang. Wah, ini payah banget. Apalagi kalau karyawan yang mata duiten, suka ngatok sekaligus suka bohong. Wah, kalau kena karyawan model begini, itu jadi atasan harus hati-hati kalau tidak ingin diplokoto ya. Diplokoto itu di apa ya, di prank dan lain sebagainya begitu ya. Gambaran sekilas karyawan bermasalah atau gambaran sekilas umum tentang karyawan yang malas, maksudnya begitu ya. Jadi ini saya bahas satu karyawan yang malas itu gambaran umumnya kayak apa. Banyak orang merasa sumpek dan sebel kalau melihat tingkah laku karyawan yang malas. Bagaimana tidak sumpek dan sebal? Orang kalau datang di tempat kerja pasti terlambat dan kerjanya cuma duduk-duduk tidak melakukan sesuatu kegiatan. Sementara belum waktunya pulang, sudah ngacir lebih dulu untuk pulang. Gitu. Melihat cara jalannya saja sudah nggak telaten, kayak wayang orang. Sepertinya nggak ada beban sama sekali. Di tempat kerja banyak istirahatnya daripada kerjanya. Apalagi kalau atasannya tidak ada di tempat, wah sangat girang sekali orang model seperti ini. Malah dalam doanya, mudah-mudahan bos sering tugas keluar kota. Begitu doanya setiap hari. Orang malas itu kalau melihat kerjaan itu langsung alergi, yaitu alergi malasnya muncul.
terus cari alasan agar terhindar dari tugas dan pekerjaan, ya. Kalau tahu akan diberi tugas oleh atasan, bulet saja, ya cari alasan. Mau ada perlu ke sana, perlu ke sini, sampai akhirnya terbebas dari tugas tadi. Alasannya lama-lama tertular juga sama ini atasannya. Jadi atasannya justru malas untuk memberikan tugas kepadanya. Akhirnya, ya karena malasnya. Kalau kita amati dan kita perhatikan, ternyata di setiap instansi dan perusahaan itu banyak orang yang modelnya pemalas, tetapi tidak mau dikatakan pemalas. Mereka senang disebut orang yang efisien, katanya begitu. Karena kerjanya sedikit, tapi minta gajinya besar. Ya, rupanya orang-orang malas mempraktekkan teori efisiensi, yaitu pengorbanan sekecil mungkin tapi hasil sebanyak mungkin. Wah, ini enak tenan kalau caranya seperti ini. Karyawan yang malas itu banyak merugikan pihak lain, terutama perusahaan, rugi membayar orang yang tidak mau kerja. Ya, atasannya juga temannya sama-sama merasa dirugikan. Ya, orang lain kerja dia enak-enak santai, orang lain memeras keringat dia dengan tenang-tenang menikmati keringat orang lain. Ya, karyawan yang malas itu bagaikan orang yang tega menikmati keringat ya temannya sendiri. Kalau mereka sadar sebetulnya karyawan dan pegawai yang malas itu memakan gaji buta, yaitu gaji yang didapatkan tanpa kerja. Gaji buta termasuk gaji yang tidak barokah, ya. Semakin banyak memakan gaji tidak barokah, semakin malas, ya, semakin menjadi-jadi. Rasa malas termasuk salah satu penyakit hati. Sementara penyakit hati ini akan bertambah subur ya jika dipupuk dengan gaji yang tidak barokah gitu, ya. Menyadarkan karyawan malas memang perlu sabar dan telaten. Perlu juga mempunyai dan mencari cara-cara yang mengajak mereka untuk bisa bekerja secara normal dan mau meninggalkan kebiasaan. Ya. Yang jelas kalau kita ini memelihara karyawan malas, pasti banyak ruginya. Oleh karena itu, sebagai atasan, seharusnya berupaya bagaimana merubah karyawan yang malas menjadi karyawan yang produktif gitu. Ya. Sekarang kita masuk coba, kita lihat jalan pikiran orang malas itu seperti apa, jalan pikirannya. Coba kalau kita cermati dan kita amati, cara berpikir orang malas itu memang aneh. Aneh untuk orang yang normal, tapi tidak aneh dan biasa untuk mereka yang tergolong malas. Mari kita ikuti jalan pikiran orang-orang yang malas secara seksama. Jalan pikiran orang malas dipenuhi dengan angan-angan kalau bisa gitu. Apa kalau bisa itu? Kalau bisa menjadi karyawan atau pegawai itu tidak diwajibkan untuk bekerja. Nah, yang mana ada? Kalau bisa, hak jangan pernah dikurangi, tapi sebaliknya kewajiban dikurangi sampai sekecil mungkin. Ya, kalau bisa, keringat tidak perlu keluar, tapi gaji tetap diterima. Kalau bisa, energi keluar sekecil mungkin, tetapi hasil semaksimal mungkin. Nah, ini memang aneh. Ya. Kalau bisa, ya yang kerja itu teman-temannya saja, sedang dirinya sendiri duduk-duduk santai gitu. Kalau bisa, bekerja itu tidak perlu ada prosedur dan aturan, tetek bengek gitu katanya, yang justru malah menyulitkan katanya. Kemudian kalau bisa, atasan itu tidak perlu memberi perintah dan teguran kepada bawahan, biar bawahan bebas berkreasi sendiri sesuai dengan tuntutan hati, katanya begitu. Iya, begitulah gambaran umum ya dan jalan pikiran orang-orang malas yang kelihatannya sangat fantastis dan cenderung cari enaknya sendiri. Jika tidak segera diatasi, karyawan seperti ini bagaikan virus cepat menular ke teman-temannya. Ya, kebiasaan sehari-hari karyawan malas. Ya. Bangun tidur pasti kesiangan alias bangkong, ya sehingga datang ke tempat kerja banyak terlambatnya. Bagaimana tidak terlambat? Orang masuk kerja jam 7,
wakernya jamnya disetel jam 7.30 bangunnya. Jadi jam 7.30 baru bangun, belum mandi dan persiapan lainnya sehingga datang ke tempat kerja pasti terlambat. Karena datangnya selalu terlambat, karyawan pemalas selalu siap dengan alasan untuk menjawab teguran dari atasannya. Beli ketupat di kotak alasan. Orang yang suka terlambat biasanya pinter cari alasan gitu. Ya, kebiasaan lain ya setiap diundang rapat pertemuan sampai diundang hajatan seringkali banyak terlambatnya daripada tepatnya. Orang pemalas itu merasa menyesal ya kalau datang tepat waktu. Sampai-sampai jika suatu saat datang ke tempat kerja ya kebetulan sebelum jam 7 dia menyesal berat dan kembali pulang lagi setelah lewat jam 7 dia baru berangkat. Ya, aneh sekali. Karyawan pemalas sangat menikmati dengan keterlambatannya. Dia merasa mendapatkan kepuasan kalau bisa datang terlambat. Rupanya dia betul-betul mengaplikasikan moto lebih baik terlambat daripada tidak datang. Karena terpancang dengan moto tersebut, orang pemalas berusaha untuk lebih baik, yaitu selalu datang terlambat. Kebiasaan di tempat kerja lebih menyebalkan lagi. Datang ke tempat kerja sudah terlambat, begitu datang dengan wajah tenang ya dan mimik tidak berdosa, langsung melihat handphone. Orang lain sudah bekerja dengan kesibukannya masing-masing, dia masih menikmati HP dengan mencari berita-berita dan sensasi yang bisa dibuat cerita pada teman-temannya sendiri. Karyawan pemalas datang ke tempat kerja tanpa ada perencanaan apa yang akan dikerjakan hari ini. Berangkat kerja dengan persiapan yang kosong, tidak tahu apa yang harus dikerjakan hari ini. Nanti di kantor kalau ada tugas ya dikerjakan, kalau tidak ada tugas ya itulah yang diharapkan begitu. Berbeda dengan teman-temannya yang datang tepat waktu dan sudah ada perencanaan pekerjaan yang apa yang harus diurus hari ini. Bahkan selalu ditulis di buku hariannya. Kalau diberitahu temannya untuk menulis daftar pekerjaan dan membuat perencanaan, selalu jawab, nggak usah cari repot, kok kurang kerjaan saja. Ini luar biasa. Waktu-waktu jam kerja diisi dengan duduk-duduk sambil bertopang dagu. Kalau tidak begitu mendatangi temannya yang lagi asik ya kerja, diajak ngobrol ngalor ngidul sampai yang diajak ngomong jadi bosan. Apalagi yang diomongin sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Kalau diberi tugas oleh atasannya, ada saja jawabannya untuk menolak gitu. Kalau toh terpaksa harus menerima tugas, tapi nggak segera dikerjakan. Katanya nanti lama-lama yang memberi tugas kan lupa. Begitu. Ya, karyawan malas juga punya hobi minta izin meninggalkan pekerjaan. Ada saja alasannya, biasanya orang-orang malas seperti ini sudah menyimpan stok alasan untuk minta izin, tinggal mengatur jadwalnya saja. Hari ini izin alasan ini, besok pakai alasan satunya, besok lagi menggunakan stok alasan yang lain. Dari sekian banyak stok alasan, biasanya yang paling sering adalah untuk melayat atau takziah orang yang meninggal dunia. Ada saja yang dipakai alasan. Kalau tidak familinya yang meninggal, ya tetangganya. Kalau tidak tetangganya, ya kenalannya. Pokoknya kalau ada orang meninggal dunia, dimanfaatkan untuk bisa minta izin meninggalkan pekerjaan. Termasuk orang yang tidak dikenal pun, ya dipakai untuk alasan gitu kalau meninggal. Kata teman-temannya, orang satu ini kok dapat saja orang meninggal gitu. Ya, karyawan yang malas sehari-hari yang dibicarakan masalah hak, sedikit-sedikit masalah hak. Ada keterlambatan gaji 1 hari, sudah mencak-mencak, tetapi kalau sudah mendengar kata tugas dan kewajiban, langsung alerginya kambuh. Otot-ototnya lemes semua. Dia bilang pada atasannya, Pak, tolong Pak,
Kalau ada sesuatu yang berbau kewajiban atau tugas, jangan sampai kedengaran saya, Pak. Karena saya alergi dengan kata-kata itu, Pak. Dasar orang malas, ya terima gaji senang, tapi kalau kerja nggak mau. Itu komentar atasannya. Ya, kalau atasannya tidak ada di kantor atau dinas keluar kota, karyawan yang malas sangat senang sekali ya. Dan itu yang selalu diharap-harap. Kalau bisa bos pergi terus, semakin sering semakin baik katanya begitu. Masih banyak lagi kebiasaan sehari-hari karyawan yang malas, yang semuanya cenderung ke perilaku yang negatif. Jika pembaca mendapati kebiasaan orang malas yang belum terungkap di sini, boleh deh menyumbangkan kebiasaan ya tersebut untuk kelengkapan materi ini. Ya, kemudian mengapa karyawan itu menjadi malas? Ya, kalau kita tanya langsung pada karyawan yang malas, mengapa kamu jadi karyawan kok malas kerja? Jawabnya hampir dipastikan menyalahkan orang lain, terutama atasannya, ya, atau jawaban yang cenderung egois. Mari kita cermati jawaban mereka, yakni orang-orang yang dikategorikan karyawan malas. Kira-kira jawabannya mereka seperti berikut ini. Ya. Alasan saya kurang perhatian, saya kurang perhatian terhadap saya. Atasan, mohon maaf ya, yang pertama. Atasan saya kurang perhatian terhadap saya, makanya saya malas kerja. Untuk apa kerja rajin orang bos saya yang nggak adil sama saya, sama anak buahnya? Rasanya memang wajar kalau saya malas. Coba bayangkan, sudah 5 tahun ini saya nggak naik pangkat. Kalau saya memberikan ide dan masukan kepada atasan, tak pernah ditanggapi, bahkan selalu ditolak. Makanya saya malas untuk bekerja. Teman saya yang seangkatan dengan saya, banyak yang pangkatnya lebih tinggi dari saya. Sementara saya nggak diperhatikan. Ya beginilah jadinya kerja malas saya ini. Seandainya bos saya nggak sering marah pada saya, mungkin saya nggak malas seperti ini. Alasannya begitu. Suasana kerja di sini tidak kondusif katanya, sehingga rasanya malas sekali untuk kerja. Ya, bagaimana orang mau kerja rajin kalau gaji tiap bulan tidak cukup? Ya, jadi ada saja alasannya. Orang bos saya juga malas kerja. Saya sebagai bawahannya ya tuturi handayani, yaitu ngetut nemburi karo randayani itu kan. Ya, jika aturan dan sistem karir seperti ini, oh, buat apa saya kerja rajin? Sampai tahu mengapa saya jadi malas kerja. Coba lihat saja. Pangkat nggak naik-naik, gaji nggak cukup, hutang di mana-mana. Kalau gajian sering kali tinggal amplopnya, bahkan sering minus, gimana bisa kerja rajin kalau begini? Katanya temannya dasar pemalas gitu ya. Jadi kalau orang rajin dan malas dibayar sama, mengapa mau kerja rajin? Kok bodoh amat katanya. Kenapa saya kerja malas? Ceritanya dulu waktu melamar pekerjaan di sini sebetulnya saya tidak cari kerja tapi cari duit ya. Karena sekarang saya tiap bulan sudah dapat duit, ya kerjanya saya lupakan. Orang saya memang tidak cari kerja. Begitu tadi. Ya, luar biasa ini jawabannya. Itulah jawaban-jawaban mereka, mengapa mereka menjadi karyawan yang malas. Jawabannya memang rata-rata apa? Kata orang Jawa nggak terlalu hati gitu. Baik, mari kita sekarang kita teliti dan kita cari penyebabnya mengapa mereka menjadi karyawan malas. Dari sisi mereka sendiri, ya, memang sudah ada dan mempunyai sifat malas sejak dan ini termasuk sifat pemalas yang permanen gitu. Tertanam sifat manja dan tidak biasa kerja keras, cenderung mencari enaknya sendiri atau egois, tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tidak memiliki kesadaran tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. Kemudian itulah kebiasaan karyawan yang malas dan alasan mengapa dia menjadi malas. Sahabatku, itu tadi sekilas penjelasan-penjelasan atau bahasan tentang
balada karyawan bermasalah. Jadi banyak karyawan bermasalah itu penyebabnya, tetapi modelnya juga banyak ya. Yang tadi kita bahas agak rinci adalah karyawan bermasalah yang malas di tempat kerja. Sahabatku, mudah-mudahan kita sekalian diberikan hidayah supaya kita ini bisa bekerja dengan baik, bekerja tidak malas seperti yang barusan kita bahas bersama gitu. Dan kalau kita sebagai pimpinan, ya mudah-mudahan kita bisa memberikan ya atau berusaha untuk bagaimana merubah ya mindset dan sikap perilaku orang-orang malas menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang tidak berprestasi menjadi orang-orang yang berprestasi. Ya, mudah-mudahan penjelasan atau video ini bermanfaat. Ya, mungkin kita hanya memberikan satu contoh sesuatu yang tidak baik, karena belajar itu bisa dari hal yang baik dan juga bisa dari hal yang tidak baik. Tentu kalau hal baik itu akan kita tiru, dan kemudian kalau contoh-contoh seperti yang saya sampaikan tadi, orangnya malas, bermasalah, ya jangan dicontoh. Ini hanya sebagai gambaran bahwa kita seharusnya tidak bersikap dan berperilaku sebagai karyawan yang bermasalah. Sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.